Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rustam Simamura. Pada video kali ini kita akan membicarakan garis singgung dan garis polar pada lingkaran. Kita akan membicarakan konsep dasar dengan contoh, dan selanjutnya akan membahas soal SBMPTN yang relevan dengan topik ini. Untuk mengetahui topik ini dengan lebih baik, saya berharap teman-teman dan adik-adik semua menonton video ini dari awal sampai selesai. Kita mulai. Diketahui lingkaran S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik negatif 4,3. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui 7,1. Jadi ada dua pertanyaan dan pertanyaannya sama. Tetapi cara mengerjakan kedua pertanyaan ini sangat jauh berbeda. Untuk pertanyaan yang pertama, kita namai titik negatif 4,3 itu sebagai titik S. Kita tidak tahu apakah titik S ini merupakan titik singgung atau tidak. Untuk mengujinya, substitusi saja titik yang bersangkutan ke persamaan lingkaran apakah dipenuhi atau tidak. Negatif 4,3 berarti absisnya negatif 4, ordinatnya 3. Kalau disubstitusi berarti negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Apakah benar sama dengan 25? Negatif 4 kuadrat 16 ditambah 9. Kita buktikan apakah itu sama dengan 25. Ternyata benar, 25 sama dengan 25. Artinya titik negatif 4,3 terletak pada lingkaran. Secara visual bisa kita gambarkan pada koordinat kartesius seperti ini. Ini lingkarannya, kemudian titik S, ini dia. Oleh karena titik negatif 4,3 ada pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya sangat mudah ditentukan. Kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Persamaan garis singgung untuk persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Apabila titik singgungnya di X1 Y1 adalah X dikali X1 ditambah Y dikali Y1 sama dengan R kuadrat. Jadi apabila rumus ini kita terapkan, maka persamaan garis singgung di titik negatif 4,3 pada lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 adalah sebagai berikut. X dikalikan negatif 4 ditambah Y dikalikan dengan 3 sama dengan 25. Kita dapatkan negatif 4X ditambah 3Y sama dengan 25. Bisa kita visualisasikan pada koordinat kartesius seperti ini. Jadi ini titik singgung tadi, titik S. Kemudian inilah garis negatif 4X tambah 3Y sama dengan 25. Yang merupakan garis singgung lingkaran di titik S. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Menyusun persamaan garis singgung yang melalui titik 7,1 dengan lingkaran yang sama, yaitu S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Misalkan titik 7,1 itu bernama titik A. Kita selidiki dulu bagaimanakah kedudukan titik A terhadap lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 ini. Substitusi titiknya ke persamaan lingkarannya. Apakah 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu sama dengan 25. Kita dapatkan 7 kuadrat 49, 1 kuadrat 1 sama dengan 25, kemudian kita dapat 50. 50 tidak sama dengan 25. 50 itu lebih besar daripada 25. Artinya apa? Titik A berada di luar lingkaran. Secara visual dapat kita gambarkan pada gambar berikut seperti ini. Inilah titik A berada di titik 7,1 dan ini lingkaran S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 5 satuan. Garis singgung yang bisa ditarik dari titik A ini bisa seperti ini dan bisa juga seperti ini. Artinya apa? Ada dua garis singgung yang bisa kita tarik dari titik A ini. Jadi kita akan menyusun dua persamaan garis singgung seandainya garis singgung tersebut ditarik dari 7,1. Jadi bisa kita lihat titik singgung tak diketahui secara langsung di sini, demikian juga gradien. Jadi cara kerjanya tidak sama seperti di pertanyaan yang pertama yang bisa dengan serta-merta menggunakan rumus baku. Kita akan mencari persamaan garis singgung yang melalui titik 7,1 ini dengan bantuan garis polar. Inilah yang kita sebut dengan garis polar itu. Perhatikan, garis polar ini membagi luas daerah lingkaran itu menjadi dua bagian, tapi bukan dua bagian yang sama. Misalkan titik yang di sini bernama titik P, kemudian titik yang di sini bernama titik Q. Apabila kita tahu koordinat titik ini, titik P dan juga titik Q, maka udah bisa kita tentukan persamaan garis singgung tersebut. Karena titik P ini dan titik Q ini adalah merupakan titik singgung. Di aplikasi ini sudah ditunjukkan bahwa titik
P-nya itu berada di titik 3,4 dan titik Q itu berada di titik 4,-3. Tapi bagaimanakah perhitungannya? Karena kalau kita mengerjakan soal tidak bisa menggunakan bantuan aplikasi tentunya. Jadi kita menggunakan aplikasi di sini untuk membantu pemahaman kita saja. Dan bahkan gambar ini pun tidak perlu kita buat ketika kita sudah paham konsep di balik topik ini. Jadi kita udah tahu bahwa kedudukan titik A berada tadi di luar lingkaran. Langkah selanjutnya adalah mencari persamaan garis polar. Menyusun persamaan garis polar sama halnya seperti menyusun persamaan garis singgung apabila diketahui titik singgung. Saya ulang sekali lagi, menyusun persamaan garis polar sama seperti menyusun persamaan garis singgung apabila diketahui titik singgung. Bedanya, kalau titik singgung berada pada lingkaran, sedangkan kalau pada garis polar, titik yang diketahui itu berada di luar lingkaran. Jadi, untuk lingkaran, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Apabila kita menyusun persamaan garis polarnya melalui titik X1, Y1, maka persamaan garis polar itu akan menjadi X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Jadi polanya mirip persis seperti persamaan garis singgung. Jadi persamaan garis polar yang melalui titik 7,1 terhadap lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dapat kita tentukan dengan menerapkan rumus ini. Jadi masuk X, masuk apsis dari titik yang dilalui garis polar ditambah Y masuk ordinat dari titik yang dilalui garis polar sama dengan 25. Jari-jari lingkaran itu digoratkan. Sehingga kita dapatkan 7X ditambah Y sama dengan 25. Artinya apa? Garis polar ini yang melalui titik PQ memiliki persamaan 7X tambah Y sama dengan 25. Tadi sudah kita temukan bahwa persamaan garis polarnya adalah 7X ditambah Y sama dengan 25. Oleh karena persamaan garis polar ini berpotongan dengan lingkaran di titik P dan juga titik Q, maka masing-masing koordinat P dan Q bisa kita cari di manakah koordinatnya. Persamaan garis polar 7X tambah Y sama dengan 25. Itu berarti Y sama dengan 25 dikurang 7X. X kuadrat ditambah, masukkan Y. Y-nya sudah menjadi ini sekarang. 25 dikurang 7X dikuadratkan sama dengan 25. X kuadrat ditambah 625 dikurang 350X ditambah 49X kuadrat sama dengan 25. Kita sederhanakan, kita dapat 50X kuadrat dikurang 350X ditambah 600 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 50, kita dapatkan X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita dapatkan X kurang 4, X kurang 3 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X sama dengan 4 dan X sama dengan 3. Inilah apsis titik potong antara garis polar dengan lingkaran. Untuk X sama dengan 4, maka akan kita dapatkan Y atau ordinat 25 dikurang 7 kali 4. Berarti 25 dikurang 28. Kita dapatkan negatif 3. Artinya apa? Salah satu titik potong antara persamaan garis polar dengan lingkaran adalah 4, negatif 3. Seandainya kita ambil X sama dengan 3, maka akan kita dapatkan Y sama dengan 25 dikurang 7 kali 3. 25 dikurang 21, kita dapatkan 4. Artinya apa? Titik potong yang lain antara garis polar dengan lingkaran berada pada koordinat titik 3,4. Inilah titik 3,4. Itulah koordinat dari titik P. Kemudian ini 4,3. Itulah koordinat dari titik Q. Oleh karena titik P merupakan titik singgung, maka persamaan garis singgungnya udah bisa kita tentukan. Demikian juga persamaan garis singgung yang melalui titik Q. Karena titik Q itu juga merupakan titik singgung. Jadi dengan mudah sekarang sudah bisa kita tentukan persamaan garis singgung yang ini yang melalui titik singgung P dan juga persamaan garis singgung yang ini, garis singgung yang melalui titik Q. Persamaan garis singgung di titik P adalah persamaan garis singgung di titik 3,4. Maka gunakan rumus yang tadi, ikuti pola lingkarannya. X masuk apsis tambah Y masuk ordinat sama dengan 25. Kita dapatkan 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Kemudian persamaan garis singgung yang kedua, persamaan garis singgung di titik 4, negatif 3 itu adalah X kali 4 ditambah Y kali negatif 3 sama dengan 25. Jadi kita dapatkan 4X ditambah negatif 3Y sama dengan 25. Kita dapatkan 4X kurang 3Y sama dengan 25.
Jadi persamaannya ini tadi 3x tambah 4y sama dengan 25, sedangkan persamaan garis singgung yang ini adalah 4x kurang 3y sama dengan 25. Jadi stepnya begini, kalau ada diketahui garis singgung lingkaran melalui suatu titik, maka pertama sekali kita harus pastikan apakah titik itu pada lingkaran atau di luar lingkaran. Kalau pada lingkaran ada rumus khusus, ada rumus baku. Sedangkan kalau dia di luar lingkaran, maka kita harus bergerak mencari garis polar terlebih dahulu. Setelah dapat garis polar, maka persamaannya itu kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Mencari persamaan garis polar sama seperti mencari persamaan garis singgung apabila diketahui titik singgung. Setelah kita substitusikan persamaan garis polar ke persamaan lingkarannya, maka akan kita dapatkan titik singgung sehingga udah bisa kita terapkan rumus persamaan garis singgung apabila diketahui titik singgung. Sekarang kita akan mengerjakan contoh berikut tanpa menggunakan gambar, tapi secara langsung menggunakan konsep yang sudah kita bicarakan tadi. Tentukan persamaan garis singgung dari lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8 apabila garis singgungnya melalui negatif 2,6. Pertama, kita selidiki dulu apakah negatif 2,6 itu pada lingkaran atau di luar lingkaran. Substitusi, negatif 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan negatif 2 kuadrat, 4 ditambah 36, kita dapatkan 40. 40 itu tidak sama dengan 8, 40 lebih besar dari 8. Artinya apa? Titik negatif 2,6 berada di luar lingkaran. Jadi karena titik negatif 2,6 berada di luar lingkaran, maka kita akan mencari persamaan garis polar. Persamaan garis polar yang melalui titik negatif 2,6. Seakan-akan kita menyusun persamaan garis singgung. X, masukkan absis, negatif 2. Y, masukkan ordinat, sama dengan 8. Kita dapatkan negatif 2X ditambah 6Y sama dengan 8. Sama-sama dibagi negatif 2, kita dapatkan X dikurang 3Y sama dengan negatif 4. Atau X sama dengan 3Y dikurang 4. Selanjutnya kita akan mencari titik singgung. Substitusi absis ini ke persamaan lingkarannya. Nanti kita akan menemukan ordinat. Masuk x kuadrat berarti masuk 3y kurang 4 kuadrat. Ditambah y kuadrat sama dengan 8. Kita dapatkan 9y kuadrat dikurang 24y ditambah 16 tambah y kuadrat sama dengan 8. Kita dapat 10y kuadrat dikurang 24y ditambah 16 dikurang 8. Berarti ditambah 8 sama dengan 0. Sama-sama dibagi 2 kedua ruas, kita dapatkan 5y kuadrat dikurang 12y ditambah 4. Muncul persamaan kuadrat, kita mencari dua bilangan, ditambahkan negatif 12, dikalikan 20. Bilangan itu adalah bilangan negatif 10 dan negatif 2. Kita faktorkan, berarti 1/5, 5y dikurang 10, 5y dikurang 2 sama dengan 0. Keluarkan 5, kita dapatkan 1/5 kali 5, y kurang 2, 5y kurang 2 sama dengan 0. Ini kita coret, kita dapatkan y sama dengan 2 dan y sama dengan 2/5. Kalau kita ambil y-nya sama dengan 2, maka kita akan dapat nilai x 3 kali 2 dikurang 4. Kita dapatkan 2. Berarti titik singgungnya yang pertama adalah titik 2,2. Kemudian berikutnya untuk y sama dengan 2/5. Maka kita akan dapatkan nilai x 3 kali y berarti 3 kali 2/5 dikurang 4. Kita dapatkan 6/5 samakan penyebut dikurang 20/5. Kita dapatkan negatif 14/5. Artinya apa? Titik singgung yang kedua adalah negatif 14/5, 2/5. Jadi persamaan garis singgung yang pertama adalah persamaan garis singgung di titik 2,2. Substitusi, susun persamaan garis singgungnya berarti 2x ditambah 2y sama dengan 8. Apabila disederhanakan menjadi x tambah y sama dengan 4. Kemudian persamaan garis singgung yang kedua adalah persamaan garis singgung yang melalui negatif 14/5, 2/5. Maka kita akan dapat negatif 15/5x ditambah 2/5 y sama dengan 8. Biar lebih sederhana, kalikan 5 kedua ruas, kita dapatkan negatif 14x ditambah 2y sama dengan 40. Jadi persamaan garis singgung itu adalah x tambah y sama dengan 4 dan negatif 14x tambah 2y sama dengan 40. Sekarang kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2015 yang kalau dikerjakan tanpa menggunakan konsep garis polar akan lebih sulit. Jadi kita akan mengerjakannya dengan mengaitkan dengan konsep yang tadi yaitu tentang garis polar. Misalkan titik A dan titik B pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 6x kurang 2y tambah k sama dengan 0. Sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di titik C di 8,1.
Jika luas segi 4 yang melalui A, B, C dan pusat lingkaran adalah 12, maka K sama dengan titik-titik. Apabila data-data ini kita gambarkan, maka bisa kita buat seperti ilustrasi berikut ini. Lingkaran itu memiliki pusat di 3,1 berarti. Kita periksa ini koefisien X-nya negatif 6, koefisien Y-nya negatif 2. Berarti pusatnya 3,1. Jadi P dan C mereka koordinatnya sama. Lihat sama-sama 1. Jadi garisnya horizontal. Kemudian diketahui luas segi 4 yang melalui ABC dan pusat lingkaran. Pusat lingkaran sudah kita kasih nama titik P. Memiliki luas 12. Kalau hanya ini saja berarti 6. Luas segitiga PBC itu adalah 6. Karena segitiga PBC dengan segitiga APC itu adalah dua segitiga yang kongruen. Coba kita perhatikan segitiga PBC ini. Ini titik 3,1, ini 8,1. Jadi panjang dari PC adalah 5 satuan. Misalkan segitiga PBC memiliki tinggi sebesar T. Itu berarti panjangnya T bisa kita cari tahu. Luas segitiga PBC setengah alas kali tinggi berarti setengah dikali 5 dikali T. Padahal luasnya adalah 6. Berarti 6 sama dengan 5/2 kali T. Itu berarti T sama dengan 12/5. Misalkan titik B ini berada di koordinat M, N. Absisnya M, koordinatnya N. Maka untuk ordinat N itu akan menjadi 12/5 tambah 1. Kenapa? Ini kemarin sepanjang T, itu tadi 12/5, tapi ordinat sebelumnya sudah mencapai 1. Itu berarti menjadi 12/5 tambah 1, 17/5. Sementara itu, kalau kita mencari panjang PB atau jari-jari lingkaran, maka kita boleh gunakan rumus yang seperti ini. Untuk lingkaran, S kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Jari-jarinya akan sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Kita terapkan. Jadi untuk soal kita akan dapatkan jari-jari akan sama dengan akar dari 1/4 kali negatif 6 kuadrat ditambah 1/4 dikali negatif 2 kuadrat dikurang K. Kita sederhanakan, kita dapat 9 ditambah 1 dikurang K. Kita dapatkan akar dari 10 dikurang K. Saya salin ulang persamaan lingkarannya biar lebih mudah kita melihatnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 2Y tambah K sama dengan 0. Supaya bisa kita cari koordinat titik M dan N, kita cari dulu persamaan garis polar yang melalui titik A dan titik B. Ingat, mencari persamaan garis polar seolah-olah mencari persamaan garis singgung lingkaran apabila diketahui titik singgung. Jadi anggap aja ini seolah-olah titik singgung. Kita dapat 8X ditambah Y dikurang 3X dikurang 24. Kurang Y kurang 1 tambah K sama dengan 0. Sederhanakan, kita dapat 5X ini habis dikurang 25 ditambah K. Atau 5X sama dengan 25 dikurang K. Atau X sama dengan 25 dikurang K per 5. Jadi persamaan garis polar ini adalah 25 dikurang K per 5. Artinya apa? Absis dari titik B yaitu M sama dengan 25 dikurang K per 5. Ini tidak lain adalah M. Sedangkan N tadi sudah kita temukan itu adalah 17/5. Padahal jarak antara titik P ke titik B tidak lain adalah jari-jari. Yang sudah dinyatakan dengan persamaan R sama dengan akar dari 10 kurang K. Itu berarti M dikurang 3 kuadrat ditambah N dikurang 1 kuadrat akan sama dengan R kuadrat atau 10 kurang K. Berarti 25 dikurang K kurang 5 kurang 3 dikurankan lagi ditambah N 17/5 kurang 1 kuadrat akan sama dengan 10 kurang K. Kita samakan penyebut 25 kurang K per 5 dikurang 15/5 kuadrat ditambah 17/5 dikurang 1 dikurang 5/5 kuadrat sama dengan 10 kurang K.
Sederhanakan, 25 kurang 15 dapat 10. 10 kurang K per 5 dikuadratkan ditambah 12 per 5 kuadrat sama dengan 10 kurang K. Sederhanakan lebih lanjut, kita dapat 100 dikurang 20K ditambah K kuadrat per 25 tambah 144 per 25 sama dengan 10 kurang K. Kita kali 25 kedua ruas, kita dapat 100 dikurang 20K ditambah K kuadrat ditambah 144 sama dengan 250 dikurang 25K. Kita rapikan, kita peroleh K kuadrat ditambah 5K kurang 6 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat. Difaktorkan, kita dapat K ditambah 6K dikurang 1. Jadi nilai K-nya ada 2. K-nya boleh negatif 6, K-nya boleh 1. Kita cek di option K yang mana yang diketahui. Ternyata K sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah C. Jadi demikianlah video kita yang membahas tentang persamaan garis polar dan persamaan garis singgung lingkaran. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mendukung saya dengan like, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih.